Nega Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Ani? Sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Iya. Karena ini lagi sibuk-sibuknya Bu Ani dalam rangka ini Bu ya, penilaian kinerja guru ya Ibu. Ya, ini rencananya bulan ini September. September. Ya. Itu mau dilakukan sampai berapa lama itu Bu kira-kira? 1,5 bulan mungkin. Jadi September full ditambah 2 minggu di bulan Oktober. Berarti sekitar 6 minggu ya Bu ya? Iya. 6 minggu untuk penilaian kinerja Bapak Ibu guru. Iya. Berarti Bapak Ibu guru di sini memang kinerjanya harus dinilai ya Bu ya? Iya. Supaya haruslah. apa itu ya kan? Gimana? Iya. Apa manfaatnya dan kenapa harus ada kinerja itu tadi Bu? Penilaian kinerja itu tadi. Penilaian kinerja itu bagi setiap sekolah sangat penting ya, Budin ya. Artinya ketika sekolah itu kepingin menjangkau yang lebih tinggi, ya tentunya kualitas dari warga yang ada di situ, mulai dari manajemennya, kemudian staf kependidikannya, kemudian tenaga kependidikan, itu harus punya greget yang sama untuk bisa mencapai yang terbaik. Nah, saya pikir untuk penilaian kinerja, ya kita istilahnya nggak hanya sekedar ini ayo gencar-gencarnya PMM gitu ya, tapi paling tidak Itu biasa gitu Bu, Ya. dipersiapkan. Iya, rupanya ini teman-teman juga pada pusing karena Iya. harus ngeling PMM, ono pembatik, aduh, Kenal Ibu, gempita. menyusun modul Bu. Betul. Iya. Tapi untuk kita yang profesinya kependidikan, untuk pembuatan modul kan sepertinya hal yang sudah rutinitas dikerjakan. Ya. Jadi lelah pun, tapi kan sebetulnya itu rutin, Iya. jadi nggak ada masalah. Jadi memang tetap harus dikerjakan selelah Ya, apapun. betul. Penilaian kinerja juga begitu, Iya, betul. harus tetap dilaksanakan tanpa bisa istilahnya nggak boleh di cancel lah. Nggak boleh di-cancel, Iya. betul. Kalau waktu mungkin boleh ya geser dikit, Iya, tapi iya. tuntutan penilaian tetap harus. harus. Iya. Untuk penilaian kinerja sendiri, apakah ada aturan-aturan misalnya Bu ini harus dinilai sama Bu ini, Pak ini atau Pak ini, itu ada kah Bu? Maksudnya aturan-aturan untuk itu biasanya bagaimana? Aturan ini kebetulan kalau Nega Iya, Nega sendiri. ini penilai yang kita prioritaskan ya sebagai penilai itu adalah PNS dengan golongan tertinggi. Di sekolah kita. Iya, betul. Nah, yang tertinggi, tapi sebelum kita menengok pada guru dengan jabatan tertinggi ya atau dengan golongan tertinggi, yang perlu kita perhatikan dulu Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah itu sebagai petinggi di sekolah kita, maka dia punya beliaunya harus menilai. Iya. Posisinya di paling atas nggih. Nah, Iya. kalau di Nega untuk Bapak itu kewenangannya adalah menilai para waka, kemudian kaproli. Nah, itu kewenangannya ada di Bapak. Kemudian baru untuk PNS lain itu standarnya penilai adalah guru dengan golongan tertinggi. Baru kemudian kalau beliaunya misalnya kewajibannya 10 gitu, maka menurun lagi kepada golongan yang di bawahnya ya. Misalnya kalau yang tertinggi 4B, ngaten nggih. Berarti beliaunya yang 4B menilai 10 orang PNS. Kemudian untuk di bawahnya lagi berarti 4A. Nah, nanti kita melihat 4A itu ada berapa gurunya. Nanti kita bagi. Sebagian ada yang kebagian PNS, nanti ditambah dengan P3K nggih. Kemudian ada juga yang tambahannya dari tenaga kependidikan yang masih GTT. Oh, gitu. Berarti memang sudah ada ini Bu ya, maksudnya bukannya aturan apa ya? Wadah sendiri Betul. untuk itu. Karena senior itu kita tetap harus belajar ke senior. Ibu. Iya. Ini kan untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang berkualitas sih Bu ya. Itu langkah-langkah apa saja sih Bu yang harus diambil selain penilaian kinerja dari Bapak Ibu guru itu sendiri? Selain penilaian kinerja itu sebetulnya ini ya dari sisi secara manajemen
Maka kita kalau mungkin kemarin kan kita ada workshop nggih. Ya. Di workshop itu kan kita harus meningkatkan kualitas. Ketika kualitas warga sekolah harus ditingkatkan, maka di situ harus muncul adanya kolaborasi antar warga. Pengertian antar warga ini siapa aja yang ada di dalam situ. Warga sekolah kan banyak. Banyak nggih. Nah, berarti manajemen juga, kemudian guru, tenaga kependidikan, tenaga tendik ya, tenaga pegawai itu ya, kepegawaian. Kemudian kalau guru tadi skupnya sudah lebar ya Budin, jadi nggak hanya dibatasi dengan ASN aja, tapi semua ya, yang profesinya adalah guru. Kemudian tenaga TU-nya tadi beserta stafnya, gitu. Nah ini semuanya kan harus punya tujuan yang sama. Mereka semua harus kolaborasi untuk mencapai tujuan yang satu tadi. Iya. Kalau kemudian di sisi lain, misalnya pihak yang satu harus ditingkatkan, misalnya begitu. Nah monggo, itu berarti pihak sekolah memang harus memikirkan bagaimana langkah terbaik untuk kemudian bisa bagaimana ya sisi yang ini harus kita tingkatkan. Mungkin kalau memandang di produktif misalnya, guru-guru produktif kelihatannya ini perlu ditingkatkan lagi kompetensinya misalnya gitu ya. Nah berarti ini kan harus ada usulan ya. Paling tidak siapapun ingin maju, ingin bertambah kualitas, betul. Ayolah kita segerakan untuk mengikuti peningkatan mutunya. Kemarin kayaknya baru ada dari jurusan akuntansi ya Ibu ya? Yang pelatihan? Iya, pelatihan kemarin Ibu ya. Dari mana Ibu pembicaranya? Kita kebetulan kerjasama dengan PT Sarana Cendekia. Sarana Cendekia. Itu beliaunya bekerja di bidang konsultan. Tapi sekaligus menangani kependidikan. Jadi artinya memang basicnya dari konsultan pajak, tapi kemudian pengembangannya itu menuju pada kependidikan. Cocok itu untuk jurusan akuntansi ya. Iya, kebetulan ini untuk pemagangan guru itu kan di PT Cipta ada. Kemudian sistem apa ini? UKK itu juga ada. Kelas industri itu juga ada. Beliaunya memang menerima ini Bu ya, berbagai macam yang berhubungan dengan pendidikan tadi. Bisa membantu sekolah. Itu kan tadi sudah ada workshop, sudah itu penilaian kinerja gitu kan Bu. Betul. Kalau ini untuk indikator utamanya Bu ya. Indikator utama apa sih untuk mengukur bahwa oh ini loh sekolah kita mutunya sudah sekian. Oh berarti ini kurang sekian. Itu ada nggak Bu indikator tertentu untuk mengukur mutu dari sekolah kita itu sendiri? Kita kan bisa baca dari rapat pendidikan. Nah, iya. Betul, rapat pendidikan. Yang merah-merah. Iya. Itu harus prioritas kan gitu. Kalau di sekolah kita biasanya Ibu yang ya namanya sekolah kan mungkin ada yang sangat berkembang, sangat pesat sekali, ada yang kurang, maksudnya lambat di dalam indikator-indikator tersebut. Kalau sekolah kita itu yang susah untuk, bukan susah ya, yang kurang bisa untuk lebih cepat itu yang apa, bagian apa biasanya itu? Sekolah kita sendiri. Kalau melihat dari raport. Sekolah kita literasi udah bagus. Bagus. Numerasi juga. Tapi ini bukan masalah kesalahan siapa gitu ya, bukan. Kalau melihat dari rapot itu penelusuran kelulusan itu agak apa ya, kenaikannya kayak agak sulit lah gitu. Itu loh. Ya kalau kita di jurusan biasanya di share tracking studi ya Bu. Betul. Nah itu. Jadi curhat Bu, ini maaf ya. Maaf jadi curhat. Curhatnya jadi saya. Ya siapa tahu kan didengarkan sama anak-anak kan Bu ya yang nonton. Betul. Jadi kalau dari kami, jurusan kami itu kan tracking studi itu diadakan per 2 tahun setelah anak-anak lulus ya. 1-2 tahun setelah anak-anak lulus. Betul, iya. Untuk melacak apakah anak-anak ini bekerja kembali ke jurusan sebelumnya. Yang
setingkat apa yang Setara sesuai lah gitu ya, dengan jurusannya. yang sesuai dengan jurusan. Kalau dari kami itu kebanyakan tuh anak-anak itu banyak yang live group, Bu. Betul. Itu loh, Masalahnya saya sama susah. itu akuntansi juga. Kalaupun yang live group, saya juga nggak ngerti kenapa mereka live group. Apakah ganti nomor atau bagaimana, kan kita kan nggak tahu masalahnya, Bu ya. Ada lagi itu yang anak-anak itu biasanya nggak mau menjawab. Iya. Sudah dibaca, cuman nggak mau mengisi. Itu ada yang seperti itu. Jadi ya mungkin untuk alumni nih ya yang lagi dengarkan kita nih ya, kami minta tolong untuk yang memang pengisian tracking studi itu jangan lupa untuk diisi. Ya apapun yang sedang mereka Tracer studi, maaf ngapunten Ibu. Tracer studi. Iya. Nanti coba ejaannya di sini ya, di sini ejaannya. Supaya bisa iya ngomongnya pas nih. Iya. Ya itu supaya tetap diisi untuk Iya. itu. Karena itu memang sangat penting sekali untuk rapot pendidikan di sekolah kita gitu, Bu ya. Kemudian Paling tidak ini loh, bantuan tangan kalian untuk Iya. mencet tombol. iya. Itu sebetulnya sangat memberi manfaat kepada sekolah. Jadi tidak berarti pihak sekolah melacaknya itu sampai kemana enggak ya, tapi hanya untuk penelusuran seberapa persenkah yang bisa diterima di perguruan tinggi, seberapa persen yang bisa bekerja dan sebagainya, kan hanya itu. Iya, itu sangat- Kalau soal apa anak-anak pada live group sama, iya. padahal kadang-kadang Justru- sudah kita wanti-wanti tolong ya jangan keluar mungkin dulu, karena jangka gitu. waktu yang lama ya. Bisa Takut jadi. takut dikejar tugas, Bu. Iya. Takut tugas nanti. Oh, dikira pasti nagih tugas, lolos pada lisan. Iya. Ya mungkin Betul. seperti itu, takut sama gurunya. Waduh, aku ini tugasku sih biar, ini laporan PKL, wes ngumpul nih ceritake. Iya. Gitu. Iya. Untuk ini Bu, masalah program pelatihan ya, program pelatihan atau pengembangan profesional untuk guru itu sendiri, apakah akan dilakukan secara berkala atau mungkin hanya kita yang mengajukan saja, atau memang program dari sekolah, oh kita lakukan secara berkala, program pelatihan ini untuk jurusan ada sendiri, untuk normatif adat ada sendiri, itu gimana? Apakah memang sudah diprogramkan atau kita harus mengajukan ke sekolah secara berkala? Yang pasti memang harus ya Budi. Jadi harus ada kondisi pelatihan itu. Kalau soal ini harus dari mana dulu gitu. Nah mungkin manajemen kan kadang-kadang juga nggak bisa apa ya melihat detail ya. Artinya ndak bisa memantau ini sudah ikut pelatihan nggak ya, apa ini belum dan seterusnya, atau kami mungkin juga tidak bisa tahu persis kebutuhan dari guru tersebut di bidang apa. Nah, yang lebih tahu tentunya jurusan masing-masing atau spesialisasinya masing-masing. Nah, saya mikirnya akan lebih baik jika itu dari bawah, artinya dari pengajuan. Jadi misalnya jurusan. Ini selain pengajuan yang rutin kan bahan, ya, alat gitu. Iya. Nah bisa jadi mungkin disisipkan juga. Pelatihan. Jadi karena jurusan mesti paham ini siapa yang harus dilatih gitu ya untuk penambahan kualitas gitu. Terus ini kapan saatnya. Nah ini kan yang tahu ini membaginya dalam 1 tahun itu pasti kan jurusan. Iya betul itu. Kalau secara umum Ibu, maksudnya secara umum, sekolah secara umum, apakah memang ada program secara berkala? Kayak kemarin kan waktu itu kan kita dari yang workshop kemarin itu kan sudah ada. Apakah akan ada lagi? Gitu? Mungkin 1 tahun 2 kali, 3 kali atau bagaimana? Ya kalau dari kami dari BMM ini kebetulan untuk semester ini ada 2 atau mungkin iya apa ya planning awal ya. Ini kita ada 2. Sudah jalan 1, berarti nanti sekitar Oktober mungkin akan ada lagi. Iya. Tujuannya ya pasti apa ya semacam review ya. Iya. Kemarin sudah, ayolah ditingkatkan lagi semangatnya dengan cara apa lagi. Mungkin suatu saat sudah mulai lupa, sedikit lengah. Ayo bangkit lagi gitu. Iya, jadi berkalanya mungkin seperti itu. Nah sambil mempertimbangkan nanti dari usulan jurusan itu
yang bagaimana, tentang apa, nanti pasti kan kita pikirkan juga. Kalau dari WMM sendiri itu kan meningkatkan manajemen mutu ya Bu ya. Iya. Apakah ada andil teknologi di dalam situ? Pemanfaatan teknologi untuk penambahan kualitas dari pendidikan itu apakah ada dari WMM sendiri? Artinya dari WMM sendiri memonitor bahwa ini loh teknologi ini loh kayaknya oke untuk kualitas pendidikan ini, kayaknya oke deh untuk penambahan kualitas pendidikan ini, kayak gitu nggak sih Bu? Pemanfaatan teknologi itu sendiri. Kalau untuk pendeteksian jangka panjang pasti kita pikirkan. Namun untuk apa ya, ini sesuai enggak itu kita akan membicarakan secara detail dengan kaproli mungkin. Jadi kaproli nanti yang memberi masukan. Oh iya. Misalnya guru saya yang ini kayaknya secara diem-diem pandai ini, apa enggak kemungkinannya tak sekolahkan lagi atau saya ikutkan pelatihan ini, itu kan kita mungkin di jurusan kan akan lebih tahu. Kalau secara umum kan kami yang di WMM kan hanya ini pernah mengikuti ini ya gitu. Untuk sertifikat seperti itu apakah dikumpulkan di WMM atau memang kita simpan sendiri atau bagaimana Bu? Dari WMM mengkolektif itu? Yang mengkolek adalah PSDM ya. Oh PSDM. Okay. Jadi data di PSDM itu sepertinya teman-teman di PSDM sudah lengkap. Okay. Maksudnya bisa masuk ke PMM itu. Betul. Sedangkan yang dari kami memantau, kemudian sekaligus untuk memberi pertimbangan apakah ini harus meningkatkan lagi ya. Betul. Nah, untuk mengevaluasi mutu pendidikan itu sendiri Bu ya, apakah ada sih Bu audit eksternal yang menilai sekolah kita gitu? Apakah memang hanya lingkup sekolah kita sendiri atau mungkin pengawas sekolah atau bagaimana? Untuk mengaudit itu tadi. Untuk audit yang eksternal ini SMK Neka mungkin belum memikirkan sampai ke sana ya. Artinya untuk jangka pendek itu belum kepikir. Tapi kalau memang di periode yang akan datang memang betul-betul dibutuhkan, pasti kita akan mencoba untuk istilahnya merancang. Okay. Kalau untuk pengawas sendiri Bu? Pengawas ini kan ibarat kata mungkin jadi bapak kita ya. Jadi bapak itu ya kadang nyeneni, kadang yo ngomongi kan gitu. Jadi kadang memuji ya. Tapi kalau untuk penilaian mungkin kapasitasnya masih istilahnya pengawas hanya mendampingi, untuk pengembangan alangkah baiknya bagaimana menasehati dan seterusnya itu. Kalau ini mungkin kita mengawali ya Bu Dini sebelum eksternal kita coba internal dulu. Kaget Bu. Kok langsung eksternal? Iya. Karena kalau eksternal kan standarnya pasti di atas kita ya. Jadi kita mencoba internal dulu sebagai sebuah pembiasaan. Nanti kalau sudah terbiasa pasti nanti akan lancar semuanya. Betul, karena membiasakan dari yang bawah dulu Ibu ya. Jadi biar nggak terlalu nanti kaget. Seperti itu. Kalau kaget lari semua bingung nanti. betul. Kopi. Wah, ini ada servisnya Bu. Kita ada kopi. Oke, sini Mas masuk. Ini siswa jurusan kuliner. Oke. Namanya siapa Mas? Danang Irawan. Kopi apa hari ini? Es kopi susu. Spesialnya di mana? Bisa diterangkan sedikit? Ada yang spesial nggak? Kopi bikinan sendiri, asli dari Gedangan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Nih ya. Kuliner, bikin kayak gini, bikin sendiri. Mantap ini. Monggo Bu, sambil diseruput kita ngobrol-ngobrol santai nih. Terima kasih. Siang-siang. Cip-cip nih. Sore-sore apa siang-siang nih, Bu? Oh iya, sorry kameramen. Tim kreatif belum dapat. Kita coba dulu. Enggak. Ini ada
teplean nggak? Teplean. Kameramen ngerti teplean nggak sih? Oh, temblakan. What the meaning of teplean? Lepek. Lepek. Ada piring. Ada teplean nggak? Noted untuk Budian. Kameramennya pengen pengen ngincip, jadi harus berbagi nih Bu. Loh, kita sudah punya jurusan kuliner Iya Bu, jurusan kuliner bisa bikin kopi. yang bisa bikin kopi. Kita bikin kan? punya ini loh, punya apa mesin loh Bu untuk kuliner, mesin kopi. Oh, begitu Iya, ya. jadi untuk kopinya SMK Nega itu luar biasa. Waduh. Nikmatnya karena mereka punya mesin penggiling sendiri. Bisa dipromosikan keluar. Mantap. Jadi begini minumnya, kan harus berbagi. Aduh. Luar biasa. Mantap. Gimana yang belakang? Mbak Devi mau? Mantap. Tunggu selesai. Oke. Lanjut Ibu ya. Ini untuk kedepannya nih Bu, apakah ada inovasi atau program khusus nih yang sedang dikembangkan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri? Ada nggak kira-kira program dari WFM kedepannya? Terkait dengan penilaian tadi, kita mencoba untuk ini Budin mengawali nggih. Mengawali untuk membuat SOP lah semacam itu. Jadi supaya nanti di waktu-waktu yang akan datang, ketika suatu kegiatan itu sudah ada SOP-nya, berarti tidak ada lagi yang perlu bertanya. Iya. Karena SOP-nya kan sudah jelas nggih. Ya, karena setiap kegiatan itu kalau nggak apa ya, istilahnya aturannya nggak jelas, kemudian prosedurnya juga nggak tepat, misalnya, ini kan nanti kita sebagai pelakunya juga bingung. Iya. Iya Apa kan? yang harus kita lakukan? Betul. Gimana gitu kan? Nah, oleh sebab itu WMM mencoba untuk tahun ini mengawali dengan membuat SOP-nya. Jadi harapannya nanti kita juga kerjasama dengan setiap lini nggih. Iya. Mulai dari jurusan, kemudian bidang-bidang terkait ya, misalnya untuk di bakal kesiswaan, kemudian kurikulum, PSDM, humas, kemudian kaproli sampai menuju pada kepala bengkel, kepala lab dan seterusnya. Nah ini monggo bersama-sama ya menyatukan visi dan misi, betul. Demi Nega tercinta, nggih. Toh semuanya juga untuk kualitasnya Nega. Kita pasti bicaranya akan lembaga ya, bukan saya ingin disebut nomor 1 kan, nggak gitu. Jadi ketika kita sudah masuk di ranah suatu lembaga, apa yang bisa kita lakukan kalau nggak kolaborasi bersama teman-teman? Nah, untuk menciptakan itu kan kita juga perlu saling menyadari bahwa kita harus memberikan yang terbaik, harus bermanfaat. Nah, jika tuntutannya ayo kita mulai mengawali dengan pembuatan SOP, monggo bersama-sama nanti setiap jurusan ini saya berharapnya ada kerjasama. Betul. Kalaupun misalnya, loh Bu, masuk gini gitu kan, nanti kita pasti akan diskusikan ya, nggak akan lepas dari diskusi. Betul. Ya, Komunikasi itu penting ya. Penting sekali. Iya. Jadi konsepnya kolaborasi dan komunikasi. Betul, kolaborasi dan komunikasi. Betul. Jadi kalau ini SMK ini kan semacam ini kan, kita kan satu keluarga. Punya satu bapak, punya satu ibu. Jurusan-jurusan ini ada anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya ini tetap mengharumkan nama keluarga ini dengan baik, dengan kolaborasi, bekerja sama, gitu. Nggak harus, wah aku sing kudu menang, ya kamu minggir sih kan, nggak harus begitu. Aku anak barep, kamu anak ragil kan, nggak seperti itu kan? Ya betul Ibu. Untuk harapan dari Bu Andi sendiri selaku WFM nih, Waka Manajemen Mutu, nanti harapan kedepannya maunya SMK Nega ini maunya seperti apa sih Bu?
Saya secara pribadi secara kepingin- umum boleh. Kalau secara pribadi ya inginlah nanti Nega itu, ini saya 4 tahun lagi pensiun ya. Gitu Bu. Iya. Nah, minimal itu nanti setelah saya purna gitu ya. Ini ada cerita-cerita yang enak gitu. Oh Bu, sekarang setelah Ibu tinggalkan ternyata Nega semakin maju. Nah, Amin. ini pasti ada kebanggaan ya. Tapi kalau bisa ya sebelum Ibu purna ya sudah mulai berkembang. Kan generasi yang bisa melanjutkan kan masih ada, tapi paling tidak kami sebagai apa ya, istilahnya yang sudah tua ya. Kalau tua kayaknya Jangan, enggak ya, Bu, bilang enggak tua, enak Bu. lah. Enggak Ya, tua. yang istilahnya sudah senior, Senior, itu betul. menggandeng. Nah, teman-teman yang masih muda yang punya talenta Power, bermacam-macam ya. dan power, nah itulah kesempatan. Nanti kita pasti dampingi deh. Jadi mendampingi, mengawal gitu, tapi semuanya harus punya kiprah yang sama. Itu harapan secara pribadi. Dan lebih penting lagi, kalau tadi kita sudah dengan slogan kolaborasi komunikasi, ayo kita wujudkan kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik, supaya tidak ada salah paham. Ketika kita menuju satu tujuan yang sama, ini enak gotongnya. Jadi corong gandeng itu, ayo, oh ya kita sama ya, ayo barengan gitu. Karena tadi sudah satu tujuan, satu visi, Betul, satu misi, iya. dan kita jangan lupakan komunikasi dan kolaborasi. Betul, wah, itu mantap. Kan pepatah ada yang mengatakan, Gimana itu? lidi itu kalau satu kan nggak bisa dipakai Susah, nyapu, nyapu. betul. Kan harusnya banyak Iya. dibendel gitu Dibendel kan, banyak. itu baru bisa Bisa menyapu sampah kan gitu. Betul Ibu. Mungkin kolaborasinya nanti kita ibaratkannya seperti Seperti itulah. Oke. Terima kasih Bu Ania untuk waktunya. Tapi jangan kapok-kapok datang ke sini Bu. Oh, enggak, saya nggak kapok kan ada kopi. Gitu ya. Wah, padahal ini enggak mendadak dangdut loh ini ya. Iya, walaupun mendadak ternyata saya masih bisa segar. Harus begitu. Karena ada Kopi. Terima Oke, kasih kuliner. Terima kasih kuliner. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kata-kata hari ini adalah jangan lupa kolaborasi dan jangan lupa komunikasi. Mega Podcast.